Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, senang sekali hari ini kita berada pada satu room secara virtual untuk memulai mata kuliah sistem distribusi selama satu semester. Jadi senang sekali kita di sini dalam keadaan sehat, ya, dalam suasana atau kondisi pandemik yang terus berlangsung, gitu, yang tidak menentu. Akhir-akhir ini terus meningkat, gitu ya, sehingga metode pembelajaran perkuliahan tetap mengikuti semester kemarin dengan online, gitu ya. Nah, mungkin untuk secara langsung, mungkin untuk praktikum, ya tergantung kebijakan dosen pengampu ataupun dengan kebijakan prodi. Nah, untuk memulai mata kuliah ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu berbagai macam hal tentang mata kuliah ini, karena selama satu semester ke depan, salah satu mata kuliah yang Anda ambil yaitu sistem distribusi ini, sehingga perlu kita ketahui bagaimana, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan. Saya share screen terlebih dahulu untuk slide-nya. Nah, di sini saya coba share. Kelihatan? Coba kelihatan. Slideshow-nya kelihatan ya. Oke. Jadi ini mata kuliah sistem distribusi atau kata kunci internasionalnya itu distributed system. Jadi pertama-tama saya ingin mengintroduksi dulu, perkenalan terhadap mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, seperti yang saya lakukan pada mata kuliah lain yang saya ampu, pertama-tama ya saya mengingatkan profil mata kuliah terlebih dahulu. Jadi ini adalah mata kuliah sistem distribusi atau distributed system. Kode mata kuliah adalah D18 KB 314. Ini adalah mata kuliah wajib di semester 4 ya, semester 4 ya di sini. Di sini masih tertulis semester 6. Nah, semester 4 mengingatkan bahwa sekarang sebagian besar yang ada di sini sudah semester 4, atau mungkin ada yang semester 6 gitu ya. Berarti perjalanan Anda di PSTI ini sudah berada di tengah-tengah gitu ya. Nanggung lah gitu, sebentar lagi harus diselesaikan, sehingga harus lebih serius lagi. Nah, di semester 4 ini ada dinamakan dengan evaluasi gitu ya. Nah, mohon diperhatikan bahwa akan ada evaluasi atau istilahnya pengecekan gitu ya terhadap kondisi baik itu jumlah SKS ataupun IPK, sehingga ada konsekuensi nanti jika di akhir semester 4 masih kurang dari yang ditetapkan, sehingga itu diperhatikan. Bagi yang mungkin tidak memperhatikan gitu ya, nah itu tolong diperhatikan karena ini menentukan nasib Anda ke depan. Jadi untuk mata kuliah ini prasyarat itu jaringan komputer. Saya yakin semua sudah mengambil di sini karena mata kuliah ini erat kaitannya dengan jaringan komputer, utamanya adalah internet secara umum. Karena itu adalah tulang punggung gitu, tulang punggung bisa berjalannya sistem distribusi. Kemudian jumlah SKS 3, nah saya selalu mengingatkan ada konsekuensi dari setiap SKS yang diambil. Selain tatap muka yang kita lakukan sekarang secara daring, gitu ya, di sisi lain ada waktu juga yang harus diperhatikan.
Yang ini konsekuensi penting dari setiap SKS. Kalau 3 SKS berarti dikali 3, kalau 2 berarti dikali 2. Misalnya 60 menit untuk kegiatan terstruktur tidak terjadwal, misalnya nanti saya berikan tugas besar, post-test, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada yang bersifat mandiri, memang di sini dilepas, tidak bisa dikontrol, masing-masing mahasiswa melakukannya secara mandiri. Gitu. Nah, ini adalah konsekuensi, sehingga jika satu semester mengambil 24, ya silahkan dikalikan gitu ya, 24 SKS, dan dicek dalam seminggu itu mungkin tidak seperti itu gitu ya. Kalau bisa tidak terrealisasi dari konsekuensi tiap SKS. Terkadang dosen PA, pembimbing akademik itu membatasi gitu ya, sesuai jumlah SKS yang dijatahkan saja, karena memang sudah disusun untuk bisa lulus 4 tahun gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang punya kuota gitu ya, kuota SKS yang maksimal, nah ini dimaksimalkan, bisa juga seperti itu. Tapi ya tetap ada konsekuensi di sana, semakin banyak SKS-nya berarti beban belajar tiap minggunya itu juga semakin tinggi juga. Nah, itu sih yang ingin selalu saya ingatkan. Jadi pada mata kuliah sistem terdistribusi ini, utamanya ya tatap muka di kelas, kemudian nanti sesuai dengan edaran, bagaimana pertemuan itu disertai dengan video juga, video penjelasan materi, dan di setiap pertemuan itu lebih ke diskusi. Nah, itu juga coba akan kita lakukan. Kemudian dari perkuliahan yang akan kita lakukan satu semester ini, nah, apa yang ingin dicapai atau apa yang nanti akan disampaikan. Kemudian mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini juga punya pengetahuan gitu ya, sehingga perlu disampaikan di awal. Nah, jadi mata kuliah ini 3 SKS, nanti kita akan banyak mempelajari berbagai macam hal. Banyak hal nanti akan kita pelajari, ya tentu saja kaitannya dengan sistem distribusi. Bagaimana nanti ada prinsip-prinsip, teknik-teknik, metode-metode, pendekatan-pendekatan gitu ya, yang dikhususkan pada komputasi terdistribusi. Karena nanti akan dijelaskan dengan kedalaman yang cukup, semoga ya, yang nanti bisa menjadi dasar untuk eksplorasi topik yang lebih spesifik. Nah, jadi mata kuliah ini berada di semester 4. Setelah semester 4 ini berikutnya nanti akan ada mata kuliah yang lebih spesifik. Nah, di sanalah akan diperdalam gitu. Kaitannya dengan sistem distribusi tentu saja. Kemudian nanti juga menjelaskan konsep utama, teknik-teknik pendekatan, metode juga seperti yang tadi, di mana ini untuk membantu manajemen proses dan data pada sistem terdistribusi. Nah, kita mengenal istilah proses gitu ya, yaitu program yang aktif. Nah, bagaimana program yang mungkin bisa disebut dengan aplikasi juga gitu ya, ini dikelola dengan berbagai macam teknik-teknik, dengan isu-isu permasalahan yang bisa muncul. Nah, bagaimana ini bisa diatasi, khususnya pada sistem distribusi gitu ya. Data juga seperti apa, teknik-teknik untuk pengelolaan, kemudian untuk menjaga gitu ya, berbagai macam isu-isu ini nanti dilengkapi dengan pemecahan, di mana ini sudah dilakukan sehingga bisa kita rasakan sekarang berbagai macam aplikasi, mungkinnya secara sadar tidak sadar kita sudah menggunakan sistem distribusi ini dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang di masa pandemi gitu ya, semua kita lakukan serba online.
ya. Sehingga di sana ada praktis gitu ya, praktik sistem distribusi dalam berbagai macam sistem yang kita gunakan, berbagai macam aplikasi, di mana di sana mengandalkan jaringan komputer. Ya, jadi di masa ini ya sangat terbantu sekali dengan perkembangan teknologi. Kita tidak bisa bayangkan mungkin jika di zaman saya itu HP-nya masih monoponik gitu ya, internet masih seadanya gitu. Jika pandemi menyerang waktu itu ya berbeda gitu ya. Mungkin kalau generasi sekarang itu tidak membayangkan karena dari kecil sudah mengenal smartphone gitu ya. Nah, kalau zaman saya dulu mulai dari munculnya handphone yang paling sederhana itu. Nah, jika dibayangkan pandemi terjadi di sana ya. Kalau ada meme-nya seperti itu ya, ada HP Nokia jadul itu terus ditambahkan dengan tulisan membayangkan pandemi terjadi ketika masa handphone ini gitu ya. Nah, di situ ada game Snake membayangkan kita di rumah itu main game Snake itu aja gitu. Nah, bagi saya membayangkan ya gimana gitu ya. Kalau kalian mungkin yang dari kecil, dari awal sudah kenalnya atau mainannya itu adalah smartphone ya nggak terbayang itu. Nah, itu saya maksudkan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, khususnya jaringan komputer atau internet secara luas itu sangat membantu sekarang. Nah, itu tujuan utama ya. Intinya nanti berbagai macam hal akan kita pelajari ya dengan kedalaman dan keluasan yang cukup sebagai dasar gitu ya. Eksplorasi yang lebih lanjut lagi nanti di mata kuliah berikutnya ya, masih ada 4 semester. Di sana nanti semakin meningkat lah gitu ya. Semakin spesifik apa yang dipelajari. Nah, mata kuliah ini membantu untuk memberikan pandangan tentang berbagai macam hal nantinya untuk landasan pembahasan di mata kuliah berikutnya. Nah, mengerucut lagi lebih detail apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Yang pertama ya masalah problem ya, yang terjadi ketika dikembangkan suatu sistem distribusi. Dari pengalaman pengembangan sistem distribusi itu yang muncul masalah-masalah. Nah, apa saja masalah-masalah itu sehingga mungkin banyak nanti dari Anda yang mengembangkan satu sistem distribusi atau membuat satu startup misalnya. Nah, dari masalah yang sudah dialami sebelumnya dan nanti akan kita pelajari juga prinsip dan teknik untuk mengatasi masalah tersebut. Kita ada pegangan gitu ya, jika kita nanti mempraktikannya, masalah-masalah yang muncul itu kita sudah ada gambaran teknik-teknik, prinsip-prinsip yang harus dipegang untuk bisa mengatasi masalah nanti yang kita hadapi. Kemudian ada infrastructure gitu. Kemudian komponen-komponen untuk sistem distribusi ya. Nah, sistem distribusi itu tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh berbagai macam komponen-komponen. Komponen hardware tentu saja, kemudian software, ada juga brandware gitu ya, manusia yang mengoperasikannya. Nah, apa saja nanti ya yang diperlukan atau yang mendukung, ini juga nanti akan kita pelajari. Kemudian satu sistem distribusi
memiliki karakter-karakter atribut gitu ya, properties dan berbagai macam pendekatan-pendekatan. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Dan practical application gitu ya, khususnya pada masyarakat modern sekarang. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi, implementasi suatu sistem distribusi yang kita gunakan sekarang. Ya. Kontekstualnya sekarang itu ya pada masa pandemi ini, bagaimana suatu usaha, suatu bisnis itu bisa saja mati gitu ya, tanpa adanya pengimplementasian teknologi informasi di dalam perusahaan atau organisasinya gitu. Nah, yang diuntungkan di sini adalah perusahaan-perusahaan yang teknologi-teknologi yang murni teknologi gitu ya, di mana sudah biasa gitu bekerja secara remote gitu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan semua dilakukan secara online. Nah, ini tidak terlalu berdampak bagi mereka, tapi bagi usaha yang lain ini sangat berdampak dan harus bisa beradaptasi. Nah, sistem distribusi sangat membantu di sana. Nah, ini secara umum ya, yang nanti diturunkan ini apa-apa saja yang akan kita pelajari lebih detailnya dalam setiap pertemuan ke depan. Kemudian aturan perkuliahan tentu saja perlu kita sepakati dulu supaya nanti tidak ada pertanyaan gitu ya. Jika ada konsekuensi misalnya. Biasanya sih kaitannya dengan keterlambatan ini yang penting ini. Untuk waktu kuliah sesuai jadwal ya di sini setengah 8 sampai jam 10 gitu. Nah, sesuai dengan edaran dari Prodi juga bahwa nantinya ada video penjelasan materi gitu ya yang diupload yang nanti bisa ditonton, bisa disimak oleh mahasiswa. Sehingga pertemuan seperti ini, pertemuan tatap muka dari Zoom ini, menggunakan Zoom ini nanti banyak digunakan untuk diskusi seperti itu yang diinginkan. Nah, saya akan berusaha untuk memenuhi itu nantinya sehingga ada video yang saya upload, kemudian dari hal-hal yang kurang dimengerti atau tambahan-tambahannya nanti saya sampaikan secara langsung. Nah, ini saya tawarkan toleransi keterlambatan gitu ya, karena pengalaman sebelumnya, karena memang secara online ini gitu tidak bisa juga terlihat gitu, secara langsung gitu ya, keluar masuknya misalnya. Sehingga nantinya saya memberikan toleransi 30 menit ya, 30 menit untuk terus mencoba, misalnya ada gangguan karena banyak keluhan itu ya gangguan koneksi ya, seperti itu ya. Nah, 30 menit tuh mencoba masuk, setelah misalnya lebih dari itu boleh tetap masuk gitu ya, tetapi presensi nanti akan saya nonaktifkan setelah 30 menit gitu ya. Jadi setelah itu ya boleh ikut kelas gitu ya, silakan, tetapi tidak boleh mengisi presensi. Gitu. Ini yang saya tawarkan dan di kelas A kemarin juga tidak masalah gitu. Nah, bagaimana sekarang dengan kelas B ya? Nah, aman ya? Aman, Pak, aman. Oke.
Semoga itu mewakili teman-teman yang lain. 30 menit. Ya, memang tidak bisa dipungkiri banyak kendala-kendala teknis yang bisa terjadi gitu ya. Mungkin di daerahnya punya coverage sinyal yang kurang gitu ya, atau yang kurang baik. Nah, tentu saja harus dikondisikan gitu ya. Jika mendekati waktu kuliah mungkin bisa berpindah tempat untuk mencari sinyal yang lebih baik. Ada juga kendala kuota mungkin. Nah, ini yang juga bisa terjadi gitu ya. Mungkin ada teman-teman Anda yang tidak bisa menjangkau kuota yang banyak gitu ya untuk melakukan aktivitas online. Tapi tahun kemarin, semester kemarin itu ada bantuan kuota dari Kemdikbud ya. Nah, sekarang saya kurang tahu apakah sudah masuk ya dari sisi mahasiswa gitu ya. Dosen dari sisi dosen tuh belum ada yang masuk. Biasanya kan ada tiap bulan gitu. Nah, dari sisi mahasiswa ini sekarang statusnya gimana? Masuk atau belum masuk? Sudah mulai 1 semester. Belum, Pak. Belum? Belum ada. Belum. Belum ya, berarti sekarang ini beli sendiri berarti ya? Iya. Ya, Pak. Iya, memang rencananya sih tetap diperpanjang, tapi permasalahan memang di pemerintahan itu awal tahun itu memang dananya biasanya belum keluar ya. Awal-awal Januari, Februari, Maret biasanya. Nah, terakhir kemarin ada ini ya, XL gitu, ada paket belajar gitu, ada yang dapat? Ada yang dapat enggak kemarin itu? Ada, Pak. Nah, dari mahasiswa kayaknya itu ada info yang bisa dicoba terus-terus, itu bisa kuota utamanya bisa banyak gitu ya. Ada yang dapat banyak kuota? Tapi udah dikembaliin jadi ke awal, Pak. Kuotanya udah hilang gitu? Atau Hilang. udah nggak bisa Ya, diakses? bisa diakses tapi nggak bisa dia banyak-banyak. Oh, Udah diatur lagi sama XL. ya. Beruntung mungkin yang sebelumnya bisa dapat ini ya. Karena saya dikasih tahu adik gitu ya, adik ini kasih tahu temannya katanya ya, cepat ya di kalangan mahasiswa. Syukur aja banyak yang syukur gitu, banyak yang ini. Dia bisa dapat sampai 100 giga itu kuota utama katanya. Nah, itu sih semoga cepat nanti bisa masuk yang belum dapat itu. Nah, sehingga nanti bisa dikondisikan lah gitu ya, 30 menit saya rasa cukup mungkin untuk mencoba masuk. Kalau memang dari awal mencoba masuk gitu ya, tidak memang niat terlambat gitu ya. Insya Allah 30 menit cukup. Lebih dari itu tidak boleh mengisi presentasi dan tetap boleh ikut kelas. Itu untuk aturan perkuliahan. Nah, penilaian sekarang ini juga penting ya. Penilaian. Jadi untuk mata kuliah ini, apalagi kita lakukan secara online ya, berubah gitu ya, berubah komposisi penilaian, walaupun mungkin tidak berubah drastis, tapi bertambah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada UAS tetap, ada UTS, tugas besar juga tetap, nah ada post test ini nanti yang mungkin membedakan dengan ketika dilakukan secara offline atau langsung di kelas. Jadi ada post test nantinya yang akan kita lakukan mengiringi suatu materi gitu ya. Kita tahu nanti saya akan notif bahwa kita akan melakukan post test gitu sehingga ada persiapan.
Jadi persentase dari masing-masing komponen ini bisa dilihat UAS masih paling tinggi 35%, kemudian UTS 30%. Nah, kaitannya dengan tugas-tugas post-test ini, kalau di total ini 35%. Jadi besar juga gitu ya. Besar juga, dia menyamai UAS. Jadi tugas besar nanti biasanya setelah UTS nanti saya bagikan atau saya informasikan lebih detail, dikerjakan secara berkelompok. Untuk aturan lengkapnya ya nanti aja gitu, nanti setelah UTS. 15% di sini nilainya, jadi harap dimanfaatkan. Tugas 10%, ya, selain tugas utama atau tugas besarnya, nanti ada tugas-tugas kecil juga nanti yang mengiringi satu materi, misalnya 10%, post-test ini juga 10% gitu ya. Nah, jadi ini bisa jadi hitung-hitungan gitu ya, pengalaman sebelumnya dari 3 semester sebelumnya lah gitu ya. Nah, persentase ini nanti bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin yang saya highlight gitu ya, tentu saja jangan ada yang bolong gitu ya. Tugas misalnya jangan ada yang bolong, manfaatkan. Post-test juga jangan ada yang bolong gitu, karena nanti mengurangi dan juga akan sangat membantu komponen yang besar-besar ini misalnya jatuh di sana dibantu oleh yang lain ini, karena memang untuk tugas-tugas ini kan pasti diberikan waktu pengerjaan ya. Nah, itu dimanfaatkan gitu. Jangan sampai tidak digunakan waktu itu dan ada tugas yang bolong, karena ini akan berpengaruh. Biasanya kan menggunakan ini ya, rataan gitu ya. Nah, pembaginya tetap, tapi yang dibagi itu kecil gitu ya, berarti nilainya makin kecil gitu. Kalau tidak bolong-bolong, ya nanti berbeda lagi ya. Pembaginya tetap, tapi setidaknya yang dibagi itu seimbang gitu ya. Nah, itu pengalaman sebelumnya gitu ya. Akan sangat membantu sekali satu tugas yang bolong. Misalnya pengalaman ya, ada kita kelewat gitu ya, kelewat memeriksa tugas, mungkin ada yang protes gitu kan, saya biasa memberikan waktu untuk komplain. Nah, satu tugas itu ternyata bisa menaikkan gitu ya indeks nilainya gitu. Nah, itu sebagai gambaran saja. Ya karena memang itu kesalahan saya mungkin, ya memang ada buktinya mengumpulkan tugas, ya saya masukkan, ternyata naik drastis gitu ya, naik satu tingkat nilainya misalnya dengan satu tugas yang kosong itu gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran aja. Jadi secara daring ini gitu ya, ini tidak semaksimal atau bisa dikatakan mungkin ada hal-hal yang kurang dibandingkan dengan offline. Untuk itu ya dengan penilaian ini gitu ya, sekarang kan lebih dipermudah lagi, yang penting ada kuota internet gitu, mengajarkan tugas, mengumpulkan tugas kan dari rumah aja gitu. Nah, saya rasa itu bagian yang memudahkan, silahkan dimanfaatkan. Dan terkadang juga ini ya, apa namanya, mungkin ada yang memiliki kendala gitu ya,
kendala, misalnya pas post test, di pengalaman ada yang post test di tempatnya sedang mati lampu misalnya ya, karena nanti ini kan berefek pada sinyal, biasanya bisa hilang atau bisa downgrade kualitas sinyalnya. Nah ini mempengaruhi, tentu saja ya bisa menotif saya gitu ya, sehingga segera saya berikan susulan misalnya. Tapi ini dilakukan segera gitu ya, jangan menunggu nanti pas terakhir-terakhir mendekati rekap nilai. Nah, pengalaman saya ada yang tugas sudah lewat gitu ya, udah di awal-awal minta lagi gitu ya, minta keringanan apa gitu ya. Nah ini tidak akan saya terima. Jadi usahanya itu tidak kelihatan gitu ya. Pas akhir-akhir mungkin dilihat nilai komponen nilainya jelek, tugasnya bolong-bolong gitu ya, pengen lah untuk nambah-nambah, berusaha untuk dikasih keringanan. Nah, ternyata ini dilakukan di akhir-akhir ya. Nah ini tidak bisa diterima. Silakan jika ada kendala gitu ya yang berarti sangat mengganggu atau ini, ya silakan bisa menotif saya. Nomor saya sudah ini apa namanya, istilahnya sudah menyebar gitu ya. Tiba-tiba ada yang WA gitu, berarti kan di kalangan mahasiswa sudah tahu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ada juga nih pengalaman, biasanya saya memberikan deadline untuk tugas gitu ya, tugas kecil gitu. Dia alasannya itu pas mau mengumpulkan internet atau koneksi itu jelek atau tidak bisa gitu ya. Padahal ada waktu misalnya seminggu, 2 minggu gitu ya. Nah pas terakhir akhir itu, pas mendekati tugas ditutup, di sana masalahnya muncul gitu ya. Nah itu jadi alasan, nah, itu tidak bisa diterima gitu ya. Ada waktu sebegitu panjang, tapi alasannya itu pas di akhir-akhir, apalah gitu, ada aja gitu ya. Laptop rusak apa gitu. Nah itu susah diterima juga gitu ya, alasan seperti itu. Nah itu dimanfaatkan kaitannya dengan penilaian ini, karena memang di akhir nanti ya nilainya yang diperhatikan ya. Dan ini dibuat untuk nanti mengevaluasi bagaimana penerimaan pemahaman tentang materi yang kita bahas. Nah, untuk gambaran materi dalam satu semester ke depan ini ada berbagai macam materi yang akan kita pelajari ya. Sebagian besar akan saya sampaikan, tapi ada juga yang tentatif, misalnya nanti ada materi yang up to date, yang cocok dengan kontekstual sekarang misalnya, yang nanti bisa saya tambahkan gitu ya. Jadi yang pertama nanti tentu saja kita belajar sistem distribusi itu apa, ada karakteristik-karakteristik gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari nantinya. Kita juga bisa menilai dari contoh sistem distribusi sekarang bagaimana sih mereka pengembangnya gitu, yang banyak sekarang kita gunakan, itu bagaimana pengembangnya ini mengimplementasikan sistem distribusinya gitu, dilihat dari berbagai macam aspek. Kemudian komunikasi, nah ini yang penting ya. Mungkin kita pernah mendengar gitu ya, kunci langgengnya hubungan itu komunikasi gitu ya. Nah, itu apa namanya, dalam kaitannya dengan hal lain. Nah, kalau di sini berlangsungnya, beroperasinya suatu sistem distribusi, ya bagaimana komunikasi antar komponen itu bisa berjalan dengan baik gitu ya.
bagaimana protokol yang digunakan gitu ya, bagaimana antar komponen bisa berkomunikasi, bagaimana caranya, bagaimana pendekatannya, yang itu akan kita pelajari di materi kedua. Kemudian yang juga kita bahas nanti security ya. Security ini sangat penting juga pada era gitu ya, atau masa online sekarang ini gitu ya, akan sangat rentan sekali. Jadi internet sebagai tulang punggung terjadinya komunikasi itu sangat rentan untuk disalahgunakan juga. Selain bermanfaat, ya ini juga membuka peluang orang lain untuk melakukan tindakan yang tidak baik atau merugikan. Kita mungkin mendengar adanya data gitu ya, data berhasil diretas, data pada marketplace besar, misalnya Tokopedia atau Bukalapak itu diperjualbelikan misalnya. Ini tentu saja akan sangat merugikan. Bagaimana teknik-teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan security ini supaya menjaga lebih aman satu sistem distribusi. Kemudian ada naming, trading, dan peer-to-peer system. Jadi ketika kita berkomunikasi secara online seperti sekarang ini, kita punya penamaan unik di internet gitu ya. Kita bisa menjangkau, saya menyalakan aplikasi Zoom, kemudian mahasiswa bisa menjangkaunya, bisa join, itu ya ada mekanisme di sana supaya kita bisa melakukan itu, ada penamaannya gitu ya. Jadi tidak salah, tidak bukan tidak mungkin salah. Link yang saya bagikan ke mahasiswa untuk bisa bergabung ke Zoom meeting ini, tentu saja nanti menjadi jalur gitu ya, menjadi pembuka akses sehingga kita bisa bertemu di sini. Selain itu ada penamaan yang lain di sana ya. Nah, bagaimana mekanismenya yaitu nanti kita pelajari. Ada trading juga namanya dan juga peer-to-peer system. Nah, detailnya nanti ya di pertemuan pada pembahasan ini. Kemudian ada concurrency control. Tentu saja sistem atau aplikasi yang kita gunakan ini dibuat untuk bisa digunakan oleh banyak pengguna. Misalnya aplikasi-aplikasi ya, yang ada di Play Store. Di situ tentu saja ingin semakin banyak penggunanya, gitu ya, berjuta-juta, ratusan juta misalnya aplikasi. Nah, ini bisa diakses secara bersamaan ya, dalam satu waktu. Nah, bagaimana bisa dikendalikan akses secara bersama-sama tersebut, tekniknya seperti apa gitu ya, supaya tidak saling tumpang tindih misalnya antar pengguna. Nah, ada concurrency control. Kemudian ada fault tolerance and replication. Kita mengetahui suatu jaringan komputer sebagai tulang punggung gitu ya, yang memungkinkan adanya satu sistem distribusi. Kemudian sistem distribusi itu sendiri nanti ada komponen-komponennya, hardware, software gitu ya, yang punya masa edar atau masa hidup gitu, ada expired juga gitu ya. Karena kan hardware gitu ya, ada bisa saja rusak gitu. Tidak mungkin akan digunakan terus-menerus. Nah, bagaimana ada metode pendekatan untuk membuat satu kerusakan tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Nah, ini nanti ada fault tolerance dan juga ada replication. Kaitannya dengan itu. Kemudian ada mobile ubiquitous computing yang terjadi sekarang. Bagaimana perangkat kita yang kita gunakan,
kemudian ada Internet of Things, komputer yang tertanam di suatu benda yang di sekitar kita gitu ya. Ini sekarang adalah menjadi topik yang naik gitu ya, yang hype-nya tinggi. Ini juga menjadi topik tugas akhir ya dari kakak-kakak, sehingga nanti Anda di sini dituntut juga gitu ya, bagi yang tertarik nanti mengembangkan hal tersebut. Nah, kaitannya dengan permasalahan yang ada di sekitar kita bisa selesaikan dengan komputasi mobile ataupun begitu itu. Nah, kemudian cloud computing system, nah ini juga teknologi yang sekarang ini sudah mainstream gitu ya, menjadi suatu hal yang suatu organisasi atau perusahaan bisa gunakan gitu ya, bisa manfaatkan, karena dengan berbagai macam kemudahan gitu ya yang ditawarkan tanpa perlu menyediakan hardware yang banyak, yang besar, yang mahal, bisa dilakukan komputasi, berbagai macam komputasi. Nah, ini kita coba pelajari dan nanti coba kita praktekkan juga lah gitu ya. Supaya ada gambaran nanti bagaimana cloud computing ini bisa kita gunakan. Ada berbagai macam provider, penyedia layanan. Nah, salah satunya nanti kita cobalah gitu ya. Nah, ini materi yang nanti coba akan saya deliver, saya berikan untuk mata kuliah ini. Bisa saja nanti saya tambahkan atau saya ganti jika ada materi yang mungkin lebih sedang hype sekarang gitu ya. Nah, jadi di dalam materi-materi ini banyak hal, nantinya ada topik-topik yang bisa didalami gitu ya, yang dibawa nanti untuk pengembangan di tugas akhir misalnya. Nah, ini saya berharap sih banyak yang seperti itu gitu ya, dapat poin ketertarikan pada satu topik di sini yang nanti seiring, mungkin dari sini tertarik dulu gitu ya, seiring semester berikutnya ingin mengembangkan misalnya. Nah, itu saya berharap seperti itu, sehingga nanti bisa menjadi satu topik tugas akhir. Nah, itu yang saya inginkan. Untuk referensi terakhir saya menggunakan Distributed System Concept and Design Jean Caloris tahun 2013. Saya belum cek lagi, semoga ada yang tahunnya lebih baru ini. Yang lain ya sebagai tambahan aja, ini tahunnya juga sudah ini ya. Nah, terkait dengan referensi ya, nanti Anda ketika mengerjakan tugas akhir tentu saja harus punya referensi-referensi. Nah, baiknya satu referensi biasanya dibatasi 10 tahun terakhir ya. Nah, begitupun di sini ya range-nya masuk 10 tahun terakhir lah yang ini, sehingga saya masih banyak mengambil dari sini. Masih 2013 gitu ya, 2013 sekarang 2021 ya, masih 10 tahun. Nah, bagusnya seperti itu referensinya, karena nanti lebih dekat gitu ya, pengembangan keilmuannya lebih dekat, lebih sesuai seperti itu, sehingga ya mulai sekarang gitu ya, atau nanti ketika mengerjakan tugas berusaha mencari referensi yang lebih up to date, mendekati sekarang gitu, waktu sekarang. Apalagi sistem terdistribusi ini sekarang sangat berbeda sekali dengan 5 tahun yang lalu gitu ya, atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah, sehingga menggunakan referensi yang lebih dekat itu akan lebih bagus lagi, lebih
diterima nanti sebagai misalnya tugas akhir ya. Nah, itu, dan tentu saja sumber-sumber lainnya dari internet. Nah, karena nanti akan banyak sekali, silakan membantu untuk belajar dari materi-materi lain, dari kampus-kampus lain misalnya. Itu bisa dilakukan ya, saya tidak membatasi, hanya ini saja. Itu untuk referensi. Nah itu gambaran perkuliahan kita dari awal tadi, tujuan, kemudian posisi nilai, materi, dan referensi tadi. Jika ada pertanyaan, masukan, kritik misalnya, bisa disampaikan. Jika mungkin tadi bagian mana baru muncul ide sekarang, mungkin bisa disampaikan saja sekarang gitu. Silahkan. Atau mungkin kaitannya dengan yang lain lah gitu ya. Ada yang mau ingin disampaikan, apa yang kira-kira enak lah, nyaman nanti buat mahasiswa misalnya. Pak, untuk Ya. kelompok tugas besarnya nanti itu bisa pilih sendiri atau bagaimana? Gimana? Tugas untuk kelompok tugas besar. Itu bisa pilih sendiri atau dipilihin? Nah, pemikiran dengan temannya di kelas A kemarin ya. Ini sudah berpikir maju ke depan gitu ya, sudah memberikan tugas besar. Nah, untuk ini saya serahkan kesepakatan mahasiswa sih nanti. Ya setelah UTS nantilah kita bahas detailnya. Gimana mekanisme yang paling enak lah gitu ya. Sekarang kan tidak bisa bertemu gitu misalnya ya. Nah, mana bisa saja mungkin yang gampang dihubungi temannya misalnya ya tergantung dari kalian sih nanti mau pilih yang mana, mayoritas itu pilih yang mana misalnya. Kita buat polling aja nanti gitu ya. Kalau untuk kelompok biasanya ya maksimal 4 orang aja lah gitu, jangan banyak-banyak. Nanti malah rame kalau lebih dari 4 orang misalnya. Itu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sama pertanyaannya juga dengan temannya ada di kelas kemarin. Itu detailnya tugas besar setelah UTS sih biasanya. Sekarang masih awal-awal ya, materi awal dulu. Berjalan ya, nanti setelah ada gambaran diberikan detail dari tugas besarnya. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan? Pak, izin bertanya. Oke. Mengenai video pembelajaran. Oke. Waktu penguploadan video pembelajaran itu H-1 atau kapan, Pak? Saya usahakan sebelum ini ya, sebelum mata kuliah itu, sehingga mahasiswa bisa, harapan saya sih ya, bisa melihat dulu baru mengikuti kelas. Biasanya sih itu yang diinginkan prodi. Ya, tapi misalnya saya tidak mampu itu ya berarti nanti saya jelaskan di sini gitu ya. Misalnya saya tidak mengupload itu ya berarti materinya kita bahas di sini gitu. Ya saya usahakan sebelum pertemuan gitu. Tapi pengalaman saya itu apa namanya? View-nya kan bisa dilihat ya. View-nya itu mendekati post-test biasanya gitu ya. View-nya naik itu sebelum post-test gitu. Kalau di-upload awal-awal ya 1-2 view-nya gitu ya. Seperti itu pengalaman sih. Ya semoga berikut-berikutnya bisa diikuti lah gitu ya dari awal.
misalnya sebelum pembelajaran, udah banyak yang mengakses. Misalnya. Ada yang lain? Tidak ada masalah ya berarti yang lain ya. Penilaian tadi gimana? Apakah dirasa menguntungkan atau gimana? Aman ya. Jadi pada sistem distribusi ini banyak yang berkaitan dengan berbagai perkembangan teknologi sekarang ini. Misalnya ada teknologi blockchain, gitu ya. Teknologi blockchain, kemudian autonomous car misalnya ya. Perkembangannya sangat cepat, atau mungkin berbagai macam aplikasi yang kita gunakan sehari-hari ya. Itu kan semua bisa berjalan dengan adanya komunikasi data melalui internet. Ya. Koordinasi itu melalui jaringan semuanya. Nah, itulah sistem distribusi gitu ya. Sistem bisa dipisahkan komponen-komponennya oleh tempat gitu ya. Pisahkan tempat tetapi tetap membentuk satu kesatuan, bisa bekerja secara utuh gitu. Itu yang diinginkan. Oke, mengingatkan ya, sepertinya tidak ada yang bertanya. Mengingatkan untuk presensi gitu ya. Pak, izin bertanya Pak. Oke. Untuk tools-tools atau aplikasi penunjang di sistem distribusi ini diperlukan apa Pak? Oke, tools atau penunjang. Jadi pada mata kuliah ini, seperti tadi di awal, kita akan banyak mempelajari berbagai macam teori-teori terkait dengan pengembangan sistem distribusi gitu ya. Jadi kalau tools sih tidak ada yang istilahnya tidak ada spesifik gitu ya, karena memang nanti kita banyak membedah lah gitu ya yang sistem yang ada sekarang gitu ya. Tidak mengembangkan gitu ya. Jadi mungkin kalau mata kuliah seperti jaringan kemudian pemrograman itu nanti ada tools yang dipersiapkan. Nah, kalau di sini lebih condong nanti kita mempelajari teori kaitannya dengan teknik-teknik pendekatan-pendekatan untuk pengembangannya. Jadi tidak ada istilahnya nanti kita mengembangkan seperti di mata kuliah pemrograman, enggak seperti itu ya. Jadi saya arahkan di sini lebih ke pengembangan beserta pendekatan-pendekatan, masalah yang bisa muncul gitu ya. Bagaimana cara teknis-teknis untuk memecahkan gitu ya. Seperti itu sih. Kalau tools-toolsnya mungkin nanti lebih diperkenalkan gitu ya. Tools atau teknik untuk membuat sistem ini misalnya atau yang saat ini dikembangkan itu bagusnya toolsnya seperti ini. Jadi malah toolsnya atau pendekatannya itu yang kita bahas. Itu sih bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih. Oke, nah. Jadi sebelumnya memang saya mengarahkan seperti itu karena memang basic landasan-landasan untuk nanti mata kuliah lainnya gitu. Setidaknya kita udah tahu lah gitu ada teknik ini,
pendekatan ini, algoritma ini, gitu ya. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Ya, Andika tadi. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini melenceng dari kontrak kuliah. Saya mau bertanya soal ini Pak, apa namanya, apakah setiap harinya nanti sistem terdistribusi ini untuk link Zoom-nya itu akan dimintai passcode atau gimana Pak? Soalnya ini kan sistem terdistribusi kelas B, dan berdasarkan NIM saya berada di kelas A, jadi kayak susah sekali buat dapat informasi tentang passcode-nya nanti. Takutnya itu juga jadi alasan untuk keterlambatan sih Pak. Itu aja. Di KRS masuk di kelas mana? Sebenarnya masuk kelas B, cuma maksudnya kan di awal tuh saya masuknya kelas A, jadinya kayak kita tuh udah buat grup A, B gitu, jadinya kayak tadi tuh saya PC semua temen dan lama sekali respon, saya kira udah mulai kelasnya, jadi susah sekali buat dapat informasi tentang passcode-nya itu Pak. Apakah akan tetap seperti ini atau gimana Pak? Iya, memang terakhir saya ingin sampaikan itu kita perlu membuat grup komunikasi ya. Ya, di kelas A kemarin ya memang terakhir itu ya saya meminta salah satu membuat karena saya enggak punya semua nomor gitu ya. Angkatan 19 apa saya tidak punya. Jadi salah satu mungkin Andika bisa membuat grup nanti grup Sister B 2021 gitu ya, 2021, add teman-temannya, add juga saya nanti di sana. Sehingga nanti komunikasi informasi terkait perkuliahan ya saya sampaikan dari sana. Grup WA saja ya supaya sama dengan grup di kelas A kemarin gitu ya. Itu mungkin maksudnya ya Andika ya? Iya Pak, gitu. Nah, Iya, memang di masa pandemik ini ya rata-rata semua kelas membuat grup karena memang komunikasinya lebih cepat dari sana ya. Semua butuh informasi yang cepat gitu ya. Facebook misalnya kemarin saya kan posting ininya di Facebook, bisa saja ada yang mungkin jarang mengakses gitu ya. Nah kalau komunikasi seperti WhatsApp itu udah primer sekali, atau bisa jadi sekarang itu Telegram ya, sehingga ini bisa kita manfaatkan. Kemarin ada yang mengusulkan Telegram, tetapi banyak juga yang meminta di WhatsApp saja karena ada yang atau banyak yang utamanya itu masih menggunakan WhatsApp, walaupun isu kemarin juga ya yang isu privacy WhatsApp kemarin itu juga banyak memindahkan pengguna WhatsApp ke Telegram. Tapi kalau kita di sini sepertinya masih WhatsApp ya, masih setia dengan WhatsApp. Buat grupnya di WhatsApp aja lah gitu. Ya jadi silahkan Andika aja lah mungkin ya, sekalian yang ini menginisiasi grup kelas inilah, kelas B gitu. Jadi saya ditambahkan juga di sana. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain mungkin ada yang masih ingin disampaikan. Presensi, saya ingatkan terakhir kali, presensi silahkan diisi melalui SIA. Karena rugi nanti sudah ikut tetapi tidak mengisi presensi karena ada aturan presensi ya diberlakukan, jadi silahkan diisi terlebih dahulu karena setelah ini akan saya tutup. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya untuk pertemuan awal ini itu saja yang saya sampaikan ya untuk memulai
1 semester ke depan ini gitu ya. Materi kita mulai minggu depan aja lah gitu ya. Itu materi pertama dan seterusnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya tutup, kita lanjutkan minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.